Prof, aku mau bertanya nih, Prof. Ya, PDSI sudah mendapatkan SK Kemenkumham RI, berarti sudah mendapatkan wewenang dengan profesi sebelumnya. Namun apa yang membedakan PDSI dengan organisasi kedokteran yang sudah ada, Prof? iya, PDSI sudah punya legal standing karena sudah dapat SK dari Kemenkumham. Dan PDSI jelas unggul karena sesuai visinya menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia. Dan PDSI punya visi memang mengayomi anggotanya ya jadi pelopor reformasi kedokteran, mensejahterakan anggotanya, yaitu kita welcome sekali para dokter Indonesia maupun para dokter Indonesia yang lulusan luar negeri. Jadi tujuannya betul-betul mengayomi, mensejahterakan anggota, dan kita juga dalam misi kita membela negara kesatuan Republik Indonesia dengan mendukung pemerintah, kebijakan-kebijakannya yang juga seperti kita tahu Presiden ingin mengembalikan devisa 158 triliun tiap tahun. Jadi kebanyakan kalau 10 tahun kan berarti udah 1000-an triliun ya. Nah, dengan cara kita juga mendukung teknologi, kemajuan inovasi-inovasi kedokteran. Nah, karena itu kita dukung Indonesia untuk dunia. Oke, Prof. PDSI juga selalu menegaskan akan membawa Indonesia untuk dunia, kan selalu begitu kan, Prof ya? Lalu bagaimana sih cara PDSI untuk mewujudkannya? Iya, dengan cara kita menghargai dan kita mendukung teknologi, kemajuan teknologi kedokteran. Jadi yang mungkin belum ada penelitiannya, nanti ada lembaga riset, lembaga penelitian, kemudian juga dokter-dokter Indonesia yang lulusan luar negeri, diaspora, silahkan masuk PDSI, kita akan dukung dan kita juga akan tunduk kepada peraturan. Kita berada di bawah peraturan-peraturan yang ada dari Kemenkes, juga Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi kita mendukung kemajuan ilmu kedokteran supaya nanti devisa kita bisa kembali dan dokter-dokter Indonesia yang hebat-hebat ini juga bisa berkembang lebih maju. Oke, Prof. Prof, bagaimana pandangan PDSI terhadap organisasi serupa yang sudah ada, Prof? Pandangannya? Kita fokus kepada kemajuan PDSI, semoga PDSI dengan hadirnya PDSI mendukung reformasi kedokteran Indonesia ini bisa membantu mensejahterakan masyarakat dengan cara mendukung kesejahteraan para dokter, kemudian kita mendukung kesejahteraan, dan di PDSI, di tata laksana kita di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kita tidak mengenal kata pemecatan. Oke, Prof, apa saja sih yang perlu dibenahi hingga membuat PDSI bisa jauh lebih baik dalam menjalankan program-program itu? Ya, karena sebagai sekali lagi dengan visi menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia, tentu saja kita tahu dimanapun, di bangsa manapun, banyak sekali hal yang perlu diperbaiki karena zaman berubah, kita menghargai pendahulu kita dan kita juga menerima input, masukan dari masyarakat. Karena itu PDSI yang dideklarasikan dengan rendah hati pada tanggal 27 April di Timor Room Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia itu memang bertujuan untuk memajukan, mensejahterakan para dokter, mengayomi para dokter. Jadi kita merangkul semua dokter untuk memajukan kedokteran Indonesia sehingga devisa kita bisa kembali dan juga kita mendukung teknologi inovasi kedokteran. Itu kita sangat mendukungnya. Jadi silahkan, dan kita menghormati kesejawatan. Kita akan merangkul para dokter, mengayominya, baik dokter Indonesia maupun dokter Indonesia yang lulusan dari luar negeri. Oke, Prof, PDSI sudah menyebarkan di 34 provinsi nih kan? Ya, dan 500 lebih kabupaten. 514 kabupaten atau kota. Apakah hal ini menjadi kunci keberhasilan PDSI ke depannya karena akan banyak yang menjadi anggota PDSI, Prof? Iya, PDSI menyebar di 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten, dan ini menurut kami adalah suatu langkah maju dan sudah pasti keunggulan ini karena hidup adalah pilihan dan saya yakin para dokter juga bebas untuk memilih di mana organisasi mereka akan bernaung. Jika PDSI bisa lebih unggul dari organisasi sebelumnya, apa yang akan dilakukan PDSI untuk negara dan dunia ini? Ya pasti lebih unggul. Karena kan mengadakan perubahan di mana mengayomi para dokter dan kami ingin ikut memajukan negara Republik Indonesia. Kita mendukung kesejahteraan dan visi kita, misi kita sebagai Indonesia untuk dunia itu menurut saya sangat penting karena kami percaya bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, akan menjadi 5 besar ekonomi di dunia. Mudah-mudahan dalam 5-10 tahun, dan itu bukan tidak mungkin kalau kita semua bersatu, termasuk
kami ini dari rakyat, jadi kami bekerja untuk rakyat, untuk mensejahterakan masyarakat dan terutama mensejahterakan para dokter dan mengayomi para dokter. Kita berada tunduk pada peraturan di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Kita mendukung juga yang dilakukan oleh Pak Presiden. Sudah dihimbau berkali-kali bagaimana kita kembalikan devisa, karena itu caranya adalah kita tidak boleh anti perubahan. Kita harus menghargai teknologi kedokteran, ya, supaya negara kita bisa maju dan berwawasan Indonesia untuk dunia. Hidup PDSI.